Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia dengan NIM 1503620008. Kali ini akan mempresentasikan mengenai strategi dan pendekatan pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu ukur tanah. Baiklah, kita langsung memasuki materi. Pertama, apa itu SMK? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Evan dalam The Jojonegoro tahun 1999, mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Lalu, apa itu DPIB? DPIB merupakan salah satu kejuruan yang berada di SMK yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Dan biasanya DPIB ini mempelajari mengenai perencanaan bangunan, pelaksanaan dan pembuatan bangunan. Lalu pembelajarannya itu bisa mencakup mendesain rumah tinggal, apartemen, maupun gedung. Lalu ada mengenali dasar-dasar konstruksi yang ini akan kita bahas. Lalu ada pengukuran lahan dan tanah, estimasi biaya konstruksi, PKK, mengoperasikan aplikasi perangkat lunak yang biasa digunakan yaitu berupa AutoCAD, SketchUp, ada V-Ray, Enscape maupun Lumion. Lalu ada mata pelajaran umum, dan yang terakhir menghitung gaya, teknik, mekanika, teknik bangunan, dan masih banyak lagi. Nah, berikut adalah apa sih mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu ukur tanah? Menurut Anggit Resti Wahyuni tahun 2019, mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu ukur tanah merupakan ilmu dasar dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan bangunan. Mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu ukur tanah ini merupakan pembelajaran teori sekaligus praktek lapangan yang dapat melatih kognitif serta psikomotorik peserta didik lewat pengetahuan, pemahaman konsep, dan pengalaman langsung. Biasanya proses pembelajaran dalam mata pelajaran ini dilalui dengan pemaparan lewat media, yaitu berisi materi-materi, pembagian kelompok diskusi dan dalam memecahkan masalah dan tugas-tugas, dan yang terakhir ada eksperimen atau praktik. Nah, berikut adalah kompetensi dasar KD dan indikator dari mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu ukur tanah dari SMK Negeri 52 Jakarta tahun ajar 2019-2020. Yaitu pertama ada KD atau kompetensi dasar 3.6, yaitu menerapkan proses pelaksanaan pekerjaan dasar-dasar survei dan pemetaan. Lalu kemudian ada indikator. Yang pertama itu menjelaskan cara mengklasifikasikan fungsi masing-masing bagian dari peralatan ukur tanah. Yang kedua, menjelaskan cara menelaah fungsi dan bagian dari alat ukur tanah. Dan yang ketiga adalah menganalisis perbedaan fungsi dari peralatan ilmu ukur tanah. Nah, berikut adalah analisis KD serta indikator dari mata pelajaran dasar-dasar konstruksi dan ilmu ukur tanah. Yang pertama itu dengan bunyi menerapkan masuk dalam level kognitif C3, yaitu pengaplikasian. Lalu kita masuk ke indikator poin pertama dengan bunyi menjelaskan. Menjelaskan itu masuk dalam level kognitif C1 hingga C3, yaitu mengingat dan memahami. Lalu di poin kedua sama halnya dengan poin pertama karena berbunyi menjelaskan. Dan yang ketiga adalah poin ketiga adalah menganalisis. Dia masuk dalam level kognitif C4, yaitu menganalisis. Nah, basic proses kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran ini apa sih? Yaitu pendahuluan oleh guru,
Lalu pemberian stimulus berupa penyampaian materi oleh guru, peserta didik diarahkan untuk mengamati dan bertanya mengenai mata pelajaran atau materi yang mereka tidak ketahui. Lalu ada pemberian sebuah masalah atau persoalan yang mengharuskan peserta didik yang melakukan analisis untuk lebih memahami konsep dan dilakukan biasanya secara kelompok. Lalu peserta didik kembali mengamati dan mencari informasi dengan cara membaca, eksperimen, praktik wawancara yang mengharuskan peserta didik terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Lalu peserta didik juga dapat bertanya kepada guru sebagai fasilitator yang akan memberikan umpan balik serta tindak lanjut dari proses pembelajaran. Nah, berikut adalah model pembelajaran dengan problem based learning yang dipakai pada mata pelajaran ini. Apa sih model pembelajaran based learning? Pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang awali dengan penyajian masalah yang dirancang dalam konteks yang relevan dengan materi yang akan dipelajari untuk mendorong siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman konsep, mencapai berpikir kritis, memiliki kemandirian belajar, keterampilan berpartisipasi dalam kerja kelompok, dan kemampuan pemecahan masalah menurut Permana dan Sumarno tahun 2007. Lalu, apa sih kelebihan dari problem based learning ini? Nah, menurut Wosonowati dan kawan-kawan 2014, kelebihan dari problem based learning yaitu pertama, kegiatan pemecahan masalah peserta didik dapat membangkitkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses belajar. Dan ketiga, peserta didik memiliki peluang untuk mengaplikasikan apa yang ia ketahui di dunia nyata. Lalu dalam pembelajaran dengan strategi pembelajaran tersebut biasanya didukung dengan pendekatan saintifik. Menurut Kemendikbud 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Pendekatan ini terdapat observasi, klasifikasi, investigasi, dan interpretasi yang kritis terhadap apa yang mereka temukan menurut Akanbi dan Colawell 2014. Nah, di sini ada proses kegiatan pembelajaran yang tadi sama, yaitu pertama pemberian stimulus, kedua menanya sebagai respon, ketiga mengidentifikasi masalah dengan cara mengamati, keempat mengumpulkan informasi, dan kelima bertanya kepada guru sebagai fasilitator. Nah, di sini ada fase proses pembelajaran based learning. Oke, selanjutnya ada data dan hasil penelitian dalam meningkatkan hasil pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran PBL. Nah, dikutip dari hasil penelitian Simanjuntak Uli Miranda S 2019 bahwa perkembangan model pembelajaran dengan menggunakan PBL untuk meningkatkan hasil pembelajaran dilakukan dengan kelompok dipilih secara acak, siswa terlibat dalam diskusi, kuis, guru menjelaskan melalui media dan memberikan post-test. Nah, berikut adalah hasil ajarnya. Kita bisa melihat perbedaan antara angka lulus dan tidak lulus yang menghasilkan peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran yang dilakukan di SMK DPIB 1 SMKN 2 Yogyakarta, hasil belajar siswa mencapai indikator keberhasilan dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, kesimpulannya adalah menurut saya pemilihan penggunaan model pembelajaran based learning dan pendekatan saintifik dari mata pelajaran ini cocok digunakan karena melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, aktif berpikir, kreatif, berpikir kritis, dapat mengelola informasi, kolaboratif, dan dapat menyusun
presentasi hasil temuan. Strategi ini juga mengembangkan kemampuan pemecahan masalah serta belajar mandiri untuk menghadapi suatu masalah lewat mengamati, bertanya, menalar, mencoba, praktek langsung, dan membentuk koneksi untuk menghasilkan peningkatan pada hasil belajar dan keaktifan siswa. Pendekatan ini juga mengharuskan untuk peserta didiknya untuk kreatif, berpikir rasional dan kritis, meningkatkan keaktifan belajar dan memecahkan masalah, serta mendapatkan serta mengembangkan inovasi mereka. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.